A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadzal wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayah sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis webinar yang kedua Masjid Bilioner. Kali ini kita akan membahas tentang strategi transformatif Masjid Bilioner. Nah, para sahabat sekalian, materi ini sebenarnya akan kami sampaikan, sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, cuman ini kita coba sampaikan kembali kepada para sahabat sekalian agar lebih sistematis ya, agar lebih bisa diterima untuk sahabat semua. Baik, kita akan mulai. Judulnya ada transformatif ya, strategi transformatif Masjid Bilioner. Teman-teman sekalian, jadi transformasi ini dari kata dua ya, trans dan formasi. Jadi transformasi ini dalam KBBI ya, itu artinya perubahan rupa, bentuk, sifat, fungsi dan sebagainya ya. Jadi transformasi, strategi transformasi Masjid Bilioner. Masjid Bilionernya adalah masjid makmur berlimpah, beraset dan beromset miliaran. Miliaran itu menggambarkan banyak. Seperti istilah juga ribuan, jutaan. Nah, ini kita menggunakan miliaran, biar semangat gitu ya. Teman-teman sekalian, strategi transformasi Masjid Bilioner ini kami sampaikan untuk mengajak kita semua, mengajak para sahabat semua ya, untuk memandang sebuah masjid itu berevolusi, bertransformasi, bukan sebuah entitas yang stuck, yang diam, yang tidak berubah, gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar bersama tentang seperti apa sih masjid yang bertransformasi itu. Ini ada pertanyaan kritis ya yang perlu kita sampaikan, yang pernah kita kaji dan ingin kita sampaikan bersama. Sebenarnya mana duluan sih, masjid dulu atau istana dulu? Kalau misalnya kita coba lihat di setiap daerah itu kan ada situs ya yang hari ini masih bisa kita saksikan. Misalnya di Kota Pontianak, di tempat kami itu ada Istana Qadariyah Kesultanan Pontianak ya. Kemudian ada Masjid Jami. Nah, pertanyaannya mana duluan nih? Masjid dulu kah atau istana dulu? Ini sering kita diskusikan ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita coba lihat, kita berpikir sepertinya istana dulu baru masjid. Tapi sesungguhnya itu masjid dulu. Orang tidak mungkin bisa bikin istana ya, tidak bisa bikin istana kalau misalnya tidak ada tempat sholat. Maksudnya gini, seluruh situs kebudayaan yang ada di Indonesia ini itu dirintis oleh para ulama. Kebutuhan mereka tentu saja sholat dengan para masyarakatnya, maka pastilah yang dibikin itu tempat sholat dulu. Nah, ketika ada tempat sholat, barulah kemudian ada rencana untuk mengembangkan masyarakat, baru kemudian ada istana di situ, ya. Nah, jadi sholat dulu, ya. Kemudian berarti ada tempat sholatnya, baru kemudian berpikir untuk membuat sebuah pusat aktivitas sosial, politik ya, yaitu istana. Istana ini berarti yang kedua, menurut kita masjid dulu baru istana. Nah, ini sebuah pemikiran ya, sebuah tafsir kita terhadap transformasi sebuah masjid. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi masjid sebenarnya ini mau saya bahas tentang masjid transformer ini terinspirasi dari film fiksi yang beken ya tentang Transformer. Ini perubahan dari mobil menjadi robot ya. Jadi ini sebuah narasi tapi ini nggak usah kita bahas. Baik, apa yang akan kita pelajari dari forum ini, dari webinar yang kedua ini, bahwa yang pertama adalah semua masjid itu bertransformasi. Nah, transformasi itu ya, itu dari Baitullah, kemudian ada Baitul Mal, kemudian ada Baitul Muamalah, kemudian ada Baitul Siasah. Nanti kita akan jelaskan. Nah, ini berkaitan dengan fondasi masjid, kemudian struktur dan pilar. Nah, kita akan juga membahas pada majelis ini tentang strategi pokoknya. Apa sih strategi pokoknya? Nah, kita akan balas sepintas ya. Baik, ini kita coba lihat di Masjid Nabawi. Ya. Masjid Nabawi yang hari ini kita lihat di Madinah, ya, itu besar sekali, megah sekali, ya, bisa menampung hampir 2 juta jamaah, ya, kalau di musim haji. Apakah dulunya seperti ini? Jawabannya tidak, teman-teman sekalian. Jawabannya adalah tidak.
Kita coba lihat. Awalnya Masjid Madinah ini itu dibangun seperti ini, ya, seperti ini. Ukurannya 30 kali 30 meter atau kalau dikalikan itu sekitar 150 meter persegi. Inilah masjidnya Rasulullah, ya. Masjidnya Rasulullah di Madinah. Pada awalnya seperti ini, ya. Nah, masjid ini kemudian diperluas 9 kali. Ya, 9 kali sepanjang 1400-an tahun gitu ya. 9 kali di masa Rasulullah sekali, kemudian setelah Rasulullah wafat itu pada masa Umar bin Khattab itu juga direhab terus sampailah terakhir itu Raja Fat yang perluas hingga tahun 84 ya. Itu diperluas sampai bisa menampung hampir 2 juta jamaah. Nah, kubah hijau juga tuh yang menjadi yang sangat ikonik ya di Masjid Nabawi itu juga bukan dibangun pada saat zaman ketika Rasulullah masih hidup dan para sahabat, tapi ini masih baru dibangun sekitar tahun 1279 Masehi atau 678 Hijriah. Jadi kubah hijau ini ya baru-baru aja sebenarnya dibangun ya. Sekitar 800 sampai 900 tahun yang lalu. Nah, masjid yang tadi ini ya dengan sepetak 150 meter persegi ini, 1050 meter persegi ini, Rasulullah itu melaksanakan berbagai macam aktivitas di situ. Jadi ada minimal kalau misalnya kita coba kaji itu ada 6 fungsi ya. Dari tempat yang 1050 meter ini ya, itu menjalankan sekitar 6 fungsi. Ya, tempat ibadah, sholat ya, kemudian sebagai pusat atau tempat pembelajaran, sebagai tempat bermusyawarah ya, kemudian juga termasuk merawat orang sakit itu di masjid ya. Kemudian tempat mukim pelajar untuk asrama ya. Jadi mereka bisa tinggal di masjid atau di sekitar masjid. Kemudian juga sebagai pusat komando. Jadi hampir semua aktivitas militer, sosial itu dimusyawarahkan, dikomandoi melalui masjid. Nah, sahabat sekalian, kalau kita coba lihat, itu mungkin kita agak susah ya karena terlalu jauh, 1400 tahun yang lalu. Kita coba lihat yang di Nusantara. Ya, tadi kita bicara tentang transformasi masjid ini, awalnya seperti ini. Ya, jadi jangan berpikir bahwa masjidnya awalnya seperti apa, sudah dari dulunya seperti ini, enggak seperti itu. Awalnya seperti ini ya, kemudian berubah menjadi seperti ini. Ini tahun 84 di zamannya Raja Fat ya, dimulai dibangun seperti ini, seluas-luas ini ya. Dulunya hanya sekitar 1050 meter persegi, seperti masjid-masjid di kecamatan pada umumnya. Nah, di Nusantara kita coba lihat, ini ada masjid Kota Gede. Ini studi kasus yang menarik ya. Artinya ini nggak perlu kita jauh-jauh sampai ke Madinah, kita melihat bagaimana transformasi masjid itu menjadi sebuah pusat kehidupan masyarakat. Ini sudah dipraktekkan oleh para pendahulu kita di masa yang lalu. Nah, Masjid Kota Gede ini dulunya dibangun oleh Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan ini adalah ayahnya Raden Sutawijaya. Nah, Raden Sutawijaya ini adalah raja pertama Mataram Islam. Apa itu Mataram Islam? Mataram Islam itu adalah penerus kerajaan-kerajaan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita mulai dari Majapahit, Majapahit runtuh, muncullah Demak, Demak kemudian Pajang, Pajang baru kemudian Mataram Islam. Nah, Mataram Islam ini berdiri sekitar 1600-an tahun ya, Masehi ya. Nah, nanti kapan-kapan kita akan kaji Masjid Demak, masjid di Laweyan, di Jogja, di Solo ya. Tapi ini yang dekat dulu deh, yang Masjid Kota Gede. Saya juga sudah pernah ke sini beberapa sekali. Nah, ini di Masjid Kota Gede ini teman-teman sekalian, kalau kita masuk ke dalam itu ada fase-fase perkembangan. Ini fase awal ini ya, mungkin sekitar dibangun di masa-masa awal ya. Itu seperti benteng, kokoh sekali dibangun. Dindingnya itu saya pernah kilanin itu sekitar lebih dari 2 kilan lebih ya. Jadi mungkin setengah meter sampai mungkin 70-80 cm gitulah. Jadi ini fungsinya mungkin bukan sekedar sebagai masjid tapi juga sebagai benteng pertahanan gitu ya. Ini yang paling depan ya, paling depan. Kemudian kalau kita lihat di belakang itu semakin indah ya kan, karena mungkin sudah mulai direnovasi, tapi yang lamanya itu sepertinya masih utuh gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, di sekitar masjid itu juga banyak situs-situs ya daripada pemukiman ya, termasuk juga pemakaman para raja ya. Jadi kalau misalnya kita coba lihat, ini saya screenshotkan dari Google Map. Di sini adalah masjid besarnya ya, Masjid Kota Gedenya. Nah, kemudian di sini itu ada sebuah situs peradaban ya,
apa tandanya? Ada makam raja-raja. Berarti dulunya raja-raja Mataram itu tinggal di sekitar masjid ini. Ya, ada dua komplek. Pertama yang di sini, kemudian yang kedua yang di sini. Ya. Nah, di sini adalah pemukiman-pemukiman semua, tapi ini sudah berubah ya. Awalnya mungkin tidak seperti ini, tapi ya tidak terlalu jauh lah. Kita coba lihat nih, kok di Google Map akan kelihatan ada pemukiman pemurnian perak ya. Jadi memang Kota Gede ini dikenal sebagai sebuah pusat kerajinan perak sampai sekarang ya. Dulunya mungkin juga sudah ada, cuman kita nggak tahu. Harus mengkaji lebih detail di sejarah. Nah, dari masjid ini, masjid itu bertransformasi secara fisik dari awalnya seperti ini tadi ini, ya, kemudian berubah menjadi seperti ini, ya. Ini bagian depannya sudah berbeda. Ini dibangun sekitar 1800-an Masehi, teman-teman sekalian, 200 tahun ya. Itu berapa kali melakukan renovasi. Tapi yang di bagian depan, ini bagian depan, kemudian depan waktu kita mau masuk ya, pintu gerbangnya. Kemudian di bagian mihrab, nah ini seperti ini, masih sangat sederhana sekali, ya. Kemudian ada situs-situs, ya. Kemudian ini kompleknya seperti ini. Nah, kita menafsirkan adalah tentu dari masjid ini dulu, kemudian baru kemudian berkembang pemukiman, muncullah kemudian masyarakat ya, masyarakat maksudnya komunitas sosial, kemudian terbentuklah sebuah masyarakat yang kemudian disebut dengan Mataram, masyarakat Mataram Islam, dan para perintisnya pun meninggal di sini. Ada makam rajanya, ada situsnya di sini. Ya, Panembahan Senopati, Raja Mataram pertama itu dimakamkan di sini, bukan di Imogiri. Baik, teman-teman sekalian. Jadi bagaimana transformasi yang dilakukan? Ini kita sudah mulai masuk ke materi penafsiran terhadap situs ini, kita coba sistematiskan melalui sebuah bagan strategi gitu ya. Kira-kira seperti ini kalau misalnya kita tafsirkan oleh Masjid Enterprise ya. Pertama ada fondasi, kita sebut dengan rumah Allah, kemudian dan rumah harta. Jadi Baitullah dan Baitul Mal. Dua fondasi ini adalah fondasi utama masjid ya. Rumah Allah itu menjalankan dua fungsi, ibadah dan tarbiyah. Ibadah ritual, kemudian tarbiyah di bidang pendidikan. Kemudian rumah harta itu kemanusiaan dan infrastruktur. Jadi rumah hartanya atau Baitul Mal ini misalnya menjalankan fungsi kalau misalnya ada orang sakit, orang miskin, anak yatim, korban perang, itu Baitul Mal yang menyelesaikan ya. Dari mana sumber dananya? Dari zakat, infak, sedekah dari seluruh masyarakat itu di zaman Rasulullah sampai zaman sahabat dilaksanakan, langsung dibagi saja. Terima kasih itu konsepnya rumah harta. Pokoknya itu untuk kepentingan kemanusiaan dan infrastruktur. Membangun masjid juga mengambil uang dari sini ya. Nah, teman-teman sekalian, ada 3 pilar yang bisa kita pilih atau mungkin bisa juga kita sebut sebagai transformasinya. Pertama, ketika fondasi ini sudah jadi, ada rumah Allah, kemudian kita bangun lagi fondasi kedua, rumah harta atau Baitul Mal, ya. Kemudian kita jadikan masjid kita itu sebagai pusat musyawarah atau rumah musyawarah. Saya nggak tahu kok bahasa Arabnya sama apa enggak ya, kalau misalnya kita sebut dengan Baitul Musyawarah gitu ya. Tapi nanti kita akan kaji lebih lanjut ya. Ini baru sebuah paparan sederhana saja untuk menjelaskan bagaimana transformasi masjid bilioner, masjid yang makmur, berlimpah, beraset dan beromset miliaran. Nah, rumah musyawarah ini akan memancing traffic ya. Dia menjadi pusat komunikasi. Kemudian dari musyawarah ini ya, masyarakat berkumpul akan berevolusi ya, bertransformasi menjadi rumah muamalah ya. Rumah muamalah ini yang melaksanakan aktivitas atau fungsi sosial dan ekonomi ya. Ada gerakan di situ ya, kemudian juga ada bisnis ya, ada trading dan segala macam, ada tijaroh. Itu rumah muamalah ya. Kemudian berkembang menjadi rumah siasah. Rumah siasah ini ya seperti Rasulullah menjalankan fungsi-fungsi pertahanan keamanan itu di masjid sebagai komando atau markas ya. Di Masjid Kota Gede bisa kita nampak bahwa itu memang masjid yang di bagian awalnya itu memang benteng, mungkin dulunya sebagai pusat komando. Tapi ini perlu kita verifikasi, perlu kita teliti lebih lanjut ya. Tapi saya memprediksinya seperti itu. Jadi jangan tiba-tiba kita bersiasah, nggak bisa seperti itu. Ya apa yang mau disiasakan kalau tidak ada masyarakatnya. Jadi masyarakat nanti dari rumah Allah, rumah harta akan muncul masyarakat, kemudian masyarakat diajak bermusyawarah di masjid, kemudian diajak untuk bersama-sama
membangun masyarakat, kemudian ada muamalah di situ, tetap di masjid, kemudian baru bersiasah. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di pelatihan, ya kan? Pelatihan Masjid Bilioner, maka teman-teman juga harus ikut pelatihan itu. Sama-sama, insya Allah tanggal 29 kita akan mulai. Nah, sahabat sekalian, jadi apa sih sebenarnya tugas kita gitu ya, misi atau tugas kita? Misi atau tugas kita hanya dua, ya, bangun fondasi, ya, bangun fondasi ini, yaitu menegakkan sholat, ya, ibadah, kemudian melaksanakan pendidikan, rumah Allah ini, kemudian membangun yang kedua rumah harta atau baitul mal, ya. Nah, kemudian setelah itu baru memperbanyak fungsi. Fungsinya apa yang harus diperbanyak? Ya fungsi komunikasi, ya, fungsi sosial dan ekonomi, fungsi pertahanan keamanan itu nantilah, nggak usah kita bahas dulu. Minimal dua fungsi ini, komunikasi, masjid kita menjadi pusat musyawarah, rumah musyawarah, kemudian masjid kita menjadi rumah muamalah. Oke, nah berarti apa yang mesti kita transformasikan? Pertama, mentransformasikan fondasi ini, ya. Kalau sudah ada rumah Allah, jangan mandek teman-teman sekalian, jangan berhenti, ya. Tapi bangun langsung rumah harta, ya. Nah, rumah harta ini yang paling sederhana ya kencelengan. Ada pengurusnya, ada bendaharanya. Nah, tapi kalau misalnya di masjid kami, di Masjid Kapal, kencelengannya bukan ukuran segini, tapi ukurannya 20 kayak 20 meter ya. 2 tingkat ya. Itu rumah hartanya untuk menampung banyak harta dari umat, kemudian kita salurkan kepada yang membutuhkan, teman-teman sekalian. Jadi fondasi ini juga berevolusi, jangan sekedar sebagai tempat sholat dan tempat tarbiyah, ya, tapi juga menjadi tempat untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan serta infrastruktur. Ya, jadi jadikan rumah harta. Apakah di masjid? Ya di masjid, bisa di sebelahnya, pokoknya di komplek masjid kita bangun seperti itu. Jadi satu, ketika ibadah sudah selesai, lakukan tarbiyah. Selesailah baitullah, selesailah rumah Allah. Setelah itu bangun rumah harta. Ya, rumah harta ini untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan dan infrastruktur. Setelah itu kita akan bisa menjadi solusi bagi umat, baru kita jadikan masjid kita sebagai pusat musyawarah. Ajak semua orang-orang untuk bermusyawarah di masjid, untuk menjadikan masjid sebagai rumah musyawarah. Silakan mau rembuk apa aja silakan. Ya di masjid apa saja. Rapat RT, rapat kelurahan, rapat apa. Ayo kita berkomitmen untuk menjadikan masjid ini sebagai ruang pertemuan. Ya, ruang untuk berdiskusi, ruang untuk bermusyawarah. Maka dari situ saja masjid itu kemudian akan banyak aktivitasnya, teman-teman sekalian. Jadi nggak usah berpikir bahwa di masjid itu nggak boleh rapat-rapat RT, rapat kelurahan, boleh aja, kenapa enggak? Ya. Nah, ketika sudah seperti itu, bikin nyaman senyaman-nyamannya, masjid harus memberikan fasilitas, ya ada orang rapat, dilayanin, dikasih minum, dikasih makanan kalau misalnya memang ada, sediakan AC-nya, ya silahkan dipakai. Ini kan punya umat, gitu kira-kira caranya, biar mereka nyaman dengan masjid. Nah, baru kemudian dari rumah musyawarah ini berkembang menjadi rumah muamalah. Di situ pasti akan ada komitmen, yuk kita bikin apa sama-sama yuk, misalnya gitu ya, ayo disalurkan, ya. Yuk kita bikin gerakan apa, misalnya gerakan sembako Jumat, misalnya gitu ya. Itu diakomodir saja, ya, kemudian dibikinkan, ya. Nah, setelah itu baru ekonomi mungkin ya, untuk mencahkan ekonomi, bikin minimarket masjid, ya, dan segala macam ya, kegiatan ekonomi itu akan mengalir sendirinya. Jadi tidak usah terlalu direncanakan, mengalir saja. Cuman harus ada yang mengatur airnya ini. Itulah fungsi dari pengurus, teman-teman sekalian. Nanti kita akan pelajari lebih detail lagi. Ya, sekali lagi sampaikan. Nah, inilah tugas kita, ya, bangun fondasi, ditransformasikan juga, perbanyak fungsi, bertransformasi juga, jangan sekonyong-konyong plak gitu, enggak. Ya pelan-pelan saja bangunnya, tapi harus fokus bahwa masjid ini jangan kemudian tiba-tiba kita kepengen menjadi masjid Madinah gitu, wah ya repot, ya kan? Semuanya bertumbuh, ya, semuanya bertumbuh. Maka kalau kami di Masjid Kapal Munjalan, Ustadz Lukmanul Hakim, guru kami selalu mengatakan, ya kan, bergerak, menggerakkan, bertumbuh bersama, ya. Bergerak terus, jangan pernah berhenti, biar terus bertransformasi. Nah, teman-teman sekalian, tadi ada misi atau tugas kita. Yang kedua ini ada strategi pokoknya. Ya, caranya gimana untuk melaksanakan tugas atau misi kita yang dua ini? Sederhana saja kan, bangun fondasi, perbanyak fungsi. Ya. Strateginya itu
sudah ditanamkan Rasulullah di chipnya di masjid itu, kita bisa pelajari dengan strategi sholat berjamaah ini teman-teman sekalian. Ini yang paling pokok. Ya, nggak usah terlalu banyak pakai strategi-strategi yang jelimet, ya kan? Strategi ini saja sudah cukup. Ya, sederhana sekali, ya. Sholat berjamaah. Apa itu strategi sholat berjamaah? Ya, ada makmum, ada imam. Nah, kita coba bedah sedikit. Nanti kita akan lebih kaji lebih mendalam di pendidikan, di pelatihan Masjid Bilioner. Rasulullah mengajarkan kita untuk melaksanakan sholat jamaah ini. Sebenarnya ini adalah sebuah ajaran, sebuah nilai, sebuah slide hidup gitu ya, yang sangat luar biasa. Kita coba lihat ya filosofi sholat berjamaah ini ya. Jadi semuanya teman-teman sekalian, misi tugas kita ini itu dilaksanakan secara berjamaah, bergotong royong. Ya kan, karakter berjamaah itu pertama ada imamnya, ada makmumnya, ada imamnya. Ya. Imam ini ya itu disepakati oleh makmumnya ini, gitu ya. Jadi makmumnya ini bersepakat menunjuk imam, imamnya kemudian maju ke depan, kemudian ketika sudah maju ke depan, maka imamnya menjadi komando, menjadi leader, menjadi komandan, ya. Allahu Akbar kata imam, Allahu Akbar juga kata makmum. Ruku, ruku, ya kan? Sujud, sujud, ya. Tegak, tegak, ya. Apa yang dikatakan imam, makmumnya harus ikut. Nah, kita melaksanakan sholat bersama-sama. Demikian juga untuk melaksanakan kegiatan tarbiyahnya. Sama harusnya, ya, harus ada imam tarbiyah, ya kan? Makmum tarbiyahnya harus ikut dengan imamnya, gitu. Disepakati juga harus dimusyawarahkan, ya. Terus bagaimana menjalankan fungsi rumah harta? Ya dicari juga imamnya. Makmumnya harus ikut sami'na wa ata'na. Gitu ya. Jadi masing-masing fungsi ini ditetapkan imamnya, gitu. Dan boleh berganti-ganti, nggak ada masalah. Ya. Kemudian untuk menjadi rumah musyawarah, ya dicari imamnya. Setiap musyawarah beda imamnya, nggak ada masalah. Tapi harus ada pemimpin musyawarahnya, gitu. Ya. Kemudian juga rumah muamalah, bikin unit bisnis harus ada satu imamnya. Yang lainnya makmum, harus sami'na wa ata'na, harus percaya dengan imamnya, gitu. Nah, kalau imamnya tidak melakukan kesalahan, boleh saja ditegur dengan etika yang diatur bersama, ya kan? Kemudian kalau misalnya memang ada kesalahan yang fatal, dimusyawarahkan lagi, ganti imamnya fungsinya. Itu sederhana sekali, jadi tidak usah terlalu jelimet untuk pergantian pemimpin. Dalam Islam itu biasa pergantian dalam pemimpin. Itu hanya sekedar fungsi saja. Maka akan banyak imam, ya, akan banyak pemimpin di masjid kita. Ada pemimpin imam, ada pemimpin sholat, ya, imam sholat, ada imam tarbiyah, ada imam kemanusiaan, ada imam untuk infrastruktur, ada imam untuk musyawarah, banyak pemimpin. Maka masjid kita akan menjadi sumber pengkaderan, menghasilkan banyak pemimpin kemudian, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, strategi pokok ini, ya, itulah yang permanen, ya, yang permanen diwariskan oleh Rasulullah kepada kita semua, ya. Jadi strategi pokok ini, ya, itu sudah diinstalasi sebagai sebuah fondasi di rumah Allah. Apa itu sholat jamaah di masjid, ya? Nah, ini aja kita renungkan, kita gali sama-sama. Kami juga belum selesai menggalinya untuk pelajaran strategi pokok ini, ya. Tapi ini juga bagi bangsa kita di Indonesia, di Nusantara, ada istilah gotong royong, ada istilah kerja bersama, gitu ya. Itu sebenarnya adalah modifikasi dari strategi pokok ini, ya. Ada imamnya, ada makmumnya, ya kan? Tapi ini dipermanenkan dalam sebuah ibadah di masjid, ya kan, yang harus kita duplikasikan untuk kegiatan yang non ritual. Apa itu, ya? Tarbiyah, ya kan? Kemudian juga untuk rumah harta, kemudian untuk rumah muamalah, untuk musyawarah dan lain sebagainya. Nah, sahabat sekalian, semua itu yang tadi saya sampaikan itu, ya, itu akan kita bahas di pelatihan Masjid Bilioner, ya, di angkatan pertama, angkatan dasar, ya kan. Maka ini insya Allah akan kita mulai tanggal 29 September sampai dengan 23 Oktober. Hari ini mungkin sekitar 200-an peserta. Nanti kita akan buka lagi di angkatan kedua dengan materi yang lebih detail lagi, ya.
tingkatan kedua ini kita sempurnakan lagi sampai betul-betul kita menemukan sebuah apa konsep yang betul-betul enak diserap oleh teman-teman semua sekalian. Nah, maka kita sarankan tuh ikut ya teman-teman sekalian ya. Ada 12 materi nanti yang akan kita turunkan secara detail kan kita bahas dalam pelatihan itu tentang transformasi masjid bilioner ini ya. Ada gimana cara mengelola agar masjid ini menjadi nyaman, itu di doktrin pelayanan masjid. Ada materi tentang masjid sahabat manusia ya. Ada doktrin kepemimpinan keberjamaah, ini tadi kita bahas tentang strategi pokok. Kemudian ada masjid multifungsi dan transformasi masjid tadi yang sudah kita bahas sedikit. Kemudian masjid pusat ilmu, pusat layanan sosial, dan pusat muamalah ya. Dan seterusnya teman-teman sekalian. Ini silahkan diperhatikan, dilihat ya. Ini nanti kita akan menghadirkan juga dari Gurunda Ustaz Mulul Hakim. Beliau ini ada CEO-nya Masjid Kapal Munjalan. Ya, kemudian ada Kang Randy Saputra, ini guru kita juga. Ada Haji Muhammad Nur Hasan, ya, pimpinan Masjid Kapal juga. Ada ini luar biasa juga nanti kita akan menghadirkan Kiai Haji Sahid Fisabilillah. Ini Ustadz Sahid ini dari baru Presiden Kurir Langit. Juga Gurunda di Pratama Larisindo. Nah, saya sendiri juga insya Allah akan menjadi teman belajar bagi teman-teman semua sekalian. Baik, saya pikir itu saja ya. Untuk mereview sedikit ya materi ini, sederhana saja. Yang pertama adalah transformasi itu adalah perubahan berupa, bentuk, sifat, fungsi dan sebagainya. Sementara masjid bilioner itu masjid makmur berlimpah, beraset dan beromset miliaran. Kemudian kita bicara tadi tentang semua masjid bertransformasi ya. Ini Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi ya. Kemudian ini bukan sekonyong-konyong langsung semuanya ada, tapi pelan-pelan seperti ini berkembang ya. Ini Masjid Kota Gede yang tadi saya ceritakan ya kan. Kemudian ini tatanan masyarakat dari masjid ya. Dari masjid ini kemudian muncullah masyarakat, kemudian muncullah istana ya, pusat pemerintahan ya. Kemudian muncullah peradaban di sekitar sini. Jadi dari masjid semuanya berawal. Nah, ini adalah strategi yang kita gambarkan, kita bagikan. Nanti kita akan kaji detail di pelatihan kita. Ada rumah Allah, rumah harta, rumah musyawarah, rumah muamalah, rumah siasah. Ya, ini hanya tugas kita hanya 2, bangun fondasi, perbanyak fungsi. Strategi pokoknya satu saja, sederhana saja, sholat berjamaah. Sholat plus berjamaah, ya, itu makmum dan imam. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Baik teman-teman sekalian, gitu saja materinya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan laksanakan terus secara rutin webinar ini dengan materi-materi yang sederhana, yang ringan, yang mudah dipahamin. Ya, saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini, tapi kita akan terus memperbaiki bagaimana mentransformasikan pengalaman kami dalam mengelola Masjid Kapal Munjalan ini. Ya, kepada teman-teman sekalian, memang agak susah kami menyusunnya, tapi ini kita sedang mencoba agar nanti bisa dipahamin. Nah, tapi kalau lebih mudah lagi teman-teman hadir ke sini, kita akan jelaskan menggunakan slide hidup. Nah, cuman kita mungkin masih belum punya kesempatan untuk datang ke sini, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita mencoba membahas ini secara lebih lebih sedikit akademis, sedikit ya, nggak terlalu banyak akademiknya, ya kan? Sebagai sebuah bentuk penyimpulan-penyimpulan dari pengalaman kami mengelola Masjid Kapal Munjalan. Nah, Masjid Kapal Munjalan ini tentu saja bukan satu-satunya masjid bilioner yang kami maksud, enggak ya, cuman kami ingin karena banyak yang bertanya bagaimana cara Masjid Kapal Munjalan ini berkembang, ya sudah kami cerita pengalaman kami saja. Jadi kami juga tidak mengatakan bahwa masjid kami terbaik, enggak, banyak sekali Masjid Kurir Langit, Masjid Jogokarian, masjid banyak sekali di Indonesia, luar biasa, ya kan. Nah, itu juga nanti kita akan kunjungi satu persatu, kita akan ramu, kita akan bikinkan formulasinya dan kita bagikan ke teman-teman supaya nanti akan banyak pengetahuan, akan banyak keterampilan, akan banyak bahan bagi kita untuk mentransformasikan masjid kita dari masjid yang biasa-biasa saja menjadi masjid yang bilioner, masjid yang makmur berlimpah, beraset dan beromset miliaran. Gitu, makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.